Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masih berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, berkaitan dengan iman, Islam, ihsan, puasa, sholat dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas masalah yang sangat penting di dalam hidup ini, yang menurut Sayyidina Umar sebagai dua kendaraan di dalam kehidupan yang apabila engkau menaikinya engkau akan selamat. Dua kendaraan itu adalah sabar dan syukur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat mengherankan atau sangat mengagumkan semua urusan muslim itu untuk dirinya, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Seperti apa itu? Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur, dan apabila dia memperoleh kesulitan, dia bersabar. Dua senjata dalam hidup. Sebab dalam hidup ini hanya dua kesulitan kita, masalah kita. Ya, kegembiraan yang mengakibatkan kemudahan di dalam hidup, dan kesulitan di dalam hidup. Dan bagi seorang yang beriman kepada Allah, apabila dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur, dan apabila dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Di dalam Al-Quran perintah untuk bersabar itu sangat banyak sekali. Karena ternyata orang itu apabila dia beriman kepada Allah, tidak ada baginya sesuatu yang sulit ataupun sesuatu yang sangat menggembirakan, kecuali dia kembalikan kepada Allah. Kalau dia mendapatkan rezeki, dia bertahmid, alhamdulillah. Kalau dia khawatir tentang sesuatu yang akan terjadi pada dirinya, dia mengatakan subhanallah. Ternyata kata subhanallah itu bukan hanya sekedar maha suci Allah. Orang Arab itu kalau dituduh sebagai pencuri, dia jawabnya bukan tidak, dia jawab subhanallah. Artinya Allah maha suci dari semua tuduhan yang disampaikan kepada saya. Jadi kalau kita ingin supaya tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya, kita mengucapkan subhanallah berkali-kali. Allah maha suci dan Allah akan memperhatikan hamba-hambanya yang bersuci. Ada sekitar 90 ayat yang menyebutkan kata sabar. Dan perintahnya jelas. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin. Sabar itu mudah diucapkan, tetapi dalam Quran disebutkan sesungguhnya sabar dan sholat itu adalah berat. Tetapi bagi orang yang beriman dan bersyukur atau berkhusyuk kepada Allah, kedua-duanya itu menjadi ringan. Kalau kita kembalikan dengan istilah yang kita sebut beberapa hari yang lalu, bahwa iman yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah. Orang kalau sudah mencintai Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak ada beratnya. Satu lagi di dalam surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu. Lagi-lagi ini yang diperintah adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Ista'inu bis-sabri was-shalah
innallaha ma'as sabirin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara bersabar dan dengan cara sholat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Bersabar di dalam pengertian ini adalah ista'inu dalam pengertian ini adalah memohon pertolongan Allah di dalam segala urusan di dunia dan di akhirat. Memohon pertolongan Allah. Makanya Ibnu Katsir mengartikan kata-kata sabar di sini adalah puasa. Bersabarlah, maka berpuasalah. Makanya di dalam hadis yang diperuntukkan ada anak-anak muda yang belum menikah, ya ma'syarus syabab, wahai anak-anak muda, menikahlah. Jika engkau tidak bisa menikah, berpuasalah. Artinya bersabarlah. Makanya sabar di sini artinya menjadi sangat luas. Nanti akan kita lihat bagaimana pembagiannya. Di dalam Ali Imran disebutkan lebih tegas lagi, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Bukan hanya sabar, tapi kuatkanlah dalam kesabaranmu. Kalau hanya bersabar, itu pada tingkatannya masih rendah. Wasabiru artinya kuatkanlah kesabaranmu itu. Kadang-kadang orang itu sudah bersabar, tetapi lama-lama dia tidak sabar juga kan. Nah, dalam hidup ini penderitaan, kesulitan, cobaan datang silih berganti. Orang sudah bersabar, pada akhirnya orang itu tidak bersabar. Maka Al-Quran menekankan lagi, isbiru wasabiru warabitu. Warabitu itu adalah bersiap-siaplah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah. Nah, bertakwa kepada Allah ini banyak indikasinya. Orang yang berislam pada tingkat ihsan itu sudah pada tingkat takwa. Orang yang tahu apa arti adil dan zalim itu orang yang bertakwa. Orang yang adil adalah orang yang tahu bagaimana menempatkan dirinya di tempat yang sebaik-baiknya, karena dirinya adalah diciptakan ahsanu takwim, sebaik-baik ciptaan. Maka harapannya mengapa kita diperintahkan untuk bersabar dan meningkatkan kesabaran itu dan bertakwa kepada Allah, karena kita ingin dibawa Allah kepada tingkat yang sangat tinggi. Kenapa kita mesti bersabar? Karena Allah akan selalu menguji kita. Dalam Al-Baqarah 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Niscaya kami uji. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu nikmat yang begitu besar sebelum diuji oleh Allah. Apakah ujian itu? Ujian ketakutan. Takut masa depan, takut kematian, takut kemiskinan, minal khaufi wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kemiskinan, wa naqsim minal anfus, dan jiwa-jiwa yang sangat rentan, dan naqsim minas samarat, dari makanan-makanan. Nah, ketika cobaan ini datang dan orang-orang itu bersabar, maka di situ wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar dengan cobaan yang bentuknya adalah ketakutan, kelaparan, kemiskinan dan lain sebagainya. Di dalam surat Al-Luqman, alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayati inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Ya.
Tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah. Seakan-akan kapal berlayar karena nakodanya, nakoda karena mesinnya, mesin karena buatan insinyurnya. Tetapi semua itu kalau tidak ada izin Allah tidak akan berjalan. Ya, kapal Titanic yang begitu besar dan dibangga-banggakan dulu, ternyata Allah tidak mengizinkan dia untuk terus berlayar sehingga terjadilah kecelakaan. Ya. Supaya diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang sangat sabar. Sangat sabar artinya sangat bisa memperhatikan apa yang terjadi di dalam kejadian alam ini. Dan orang-orang yang bersyukur bahwa semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Sampai daun jatuh pun atas izin Allah. Arti sabar sebenarnya menahan ya, atau mencegah. Menahan diri atau mencegah sesuatu yang terjadi pada diri. Tetapi sabar di dalam hal ini bisa menjadi sabar dalam kaitannya dengan apa yang terjadi dengan badan kita. Allah menguji kita dengan berbagai macam penyakit. Dan penyakit itu datang pasti Allah yang menentukan. Dan Allah yang akan menyembuhkan. Makanya kita berdoa kepada Allah, diajari berdoa. Allahumma shfini, la shifa'a illa anta. Shifaan la yughadiru saqaman, sembuh yang tidak lagi mendatangkan penyakit. Bagaimana logikanya orang sakit tidak pergi ke dokter tapi berdoa kepada Allah? Allah tidak melarang kita pergi ke dokter, ya, tetapi Allah meminta kita supaya berdoa kepada Allah karena Allah yang menentukan, bukan dokter. Yang kedua adalah sabar jiwa kita, dan ini yang paling tinggi derajatnya. Orang yang sabar dalam menahan nafsu biologisnya itu disebut aifah. Ya. Ada sebuah hadis yang memerintahkan kita supaya kita bersabar apabila kaya, falyasta'fif. Yang kedua, sabar dalam arti dari penderitaan. Itu namanya as-sabru, yang kebalikannya al-jas'u. Innal insana khuliqa jazu'an. Manusia itu diciptakan oleh Allah selalu berkeluh kesah. Yang ketiga, sabar dalam arti dobdun nafas, mencegah keinginan nafsu diri kita, ambisi-ambisi kita, tidak menginginkan sesuatu yang Allah tidak takdirkan. Harus tahan dulu. Itu namanya bersabar. Sabar di dalam peperangan itu artinya syaja'ah. Orang berani perang bukan mati kalap. Orang berani itu bukan yang bom bunuh diri. Sebab bunuh diri itu dia tahu dirinya pasti mati. Dan itu membunuh diri sendiri itu sama dengan yaqtulu nafsan bi ghairi haq. Kalau berperang kita mati, kita tidak tahu apakah kita nanti mati atau tidak. Tetapi bom bunuh diri itu dia sengaja membunuh dirinya sendiri di tengah orang lain. Wallahu a'lam bishawab, itu jangan bertanya itu masuk surga atau tidak. Tapi logika peperangan tidak membuktikan bahwa itu adalah peperangan. Itu membunuh dirinya. Dan di dalam perang kita tidak boleh membunuh diri kita, tetapi harus membunuh orang lain ya, waktu berperang. Dan apabila kita mati di situ, syahid. Itu namanya syaja'ah. Orang yang tidak berani namanya al-jubnu. Orang jubun itu orang yang penakut. Yang kelima adalah sabar mengendalikan emosi kita. Hidup ini banyak masalah. Dan seringkali kita tidak sabar menghadapi masalah. Akhirnya kita marah-marah. Padahal masalah itu datang dari Allah. Dan kita bisa meminta Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Allah sudah meminta kita wasta'inu bisobri wassalah. Kenapa kita harus marah kepada orang lain? Sabar dalam menghadapi emosi di dalam
bahasa Arabnya disebut al-hilmu. Maka orang yang halim itu orang yang lembut hatinya. Allah itu adalah al-halim, hamba yang lembut hatinya, Abdul Halim. Ya. Sabar di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Fiddik atau si'atus sadr, orang yang lapang dadanya. Orang yang lapang dadanya adalah ketika dia mendapatkan kesulitan, dia terus beristighfar kepada Allah dan memohon kepada Allah. Tidak menyalahkan lingkungannya, tidak menyalahkan orang lain, dia tetap sabar. Dan ternyata pada saat orang di dalam kesulitan itu, apabila dia bersedekah, sedekahnya lebih tinggi nilainya daripada orang yang kaya raya bersedekah. Sedekahnya orang yang miskin itu lebih banyak pahalanya daripada sedekahnya orang kaya. Yang ketujuh adalah sabar mengendalikan lisan kita. Kitmanul sir, artinya menutupi sesuatu yang rahasia. Nah, ini untuk ibu-ibu barangkali sangat enak sekali memang untuk membicarakan rahasia orang lain. Karena itu kebiasaan. Kebiasaan kita untuk berbicara sesuatu memang sangat baik untuk bergaulan. Semakin rahasia, semakin diungkap, semakin seru itu pembicaraan. Ya. Tetapi orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang menahan diri untuk tidak membicarakan orang lain. Maaf, ini ada ulama yang membuat satu rumusan, lisannya seorang yang cerdas itu di belakang akalnya. Lisannya orang yang bodoh itu di depan akalnya. Artinya lisannya lebih dulu daripada pikirannya. Jadi kalau berbicara itu tidak berpikir. Dan puncak dari keberagaman kita ini sebenarnya ada di mana? Ada di dalam lidah kita. Ini sabda Rasul. Semua orang akan melihat apa yang kita bicarakan kan. Dan suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, tunjukkan kami sesuatu yang baik." Ihfad lisanak, jaga lidahmu. Nah, kemudian ada sahabat lagi yang komplain kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang ini suka mulutnya suka menyakiti orang lain. Dia di neraka," kata Nabi. Jadi lisan itu ternyata tidak bertulang, tetapi dia membawa kita ke neraka dengan mudahnya. Oleh sebab itu marilah kita jaga lisan kita sebagai tanda kepada kesabaran kita. Sabar dari berfoya-foya dengan kekayaan disebut dengan az-zuhdu. Orang tidak perlu bermiskin-miskin, tetapi orang itu tidak perlu memiliki harta yang banyak, kemudian dia berfoya-foya dengan harta itu sehingga dia melupakan apa yang harus dilakukan terhadap hartanya itu. Banyak orang-orang kaya saya sering ketemu orang-orang kaya di Timur Tengah, sangat kaya. Tetapi dia tidak peduli dengan kekayaannya itu. Semuanya sekedar berjalan begitu saja. Orang-orang ini sepertinya adalah orang-orang yang hidup zuhud di tengah-tengah harta yang berlimpah-limpah. Waktu sholat 5 waktu menjalankan sholatnya. Setiap hari dia terus berzikir kepada Allah. Tidak lupa memberi santunan kepada orang-orang miskin dan melakukan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang bernilai ibadah. Harta berlimpah-limpah. Kalau perusahaannya itu rugi, itu dia bertawakal kepada Allah dan bersabar kepada Allah. Itulah namanya zuhud. Zuhud tidak mesti harus menjadi orang miskin. Yang kesembilan adalah sabar di dalam menghadapi keuntungan. Artinya qanaah. Jadi sebenarnya kekayaan dalam diri kita ini adalah kepuasan. Orang yang kaya adalah orang yang puas hatinya. Orang yang miskin adalah orang yang hatinya tidak pernah puas.
Seringkali kita dengar doa wa nafsin la tashba. Ya Allah, jauhkanlah kami dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Nah, jiwa yang tidak kenyang adalah jiwa yang tidak mempunyai qanaah. Tidak pernah dia mensyukuri nikmat Tuhan. Orang ini dianggap tidak bersabar. Itulah kesabaran. Nah, kesabaran bagi seorang miskin itu tidak mencuri. Kesabaran bagi orang kaya tidak dia berfoya-foya dengan kekayaannya. Kesabaran orang yang masih muda, dia tidak melakukan perzinaan. Dan kesabaran orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dia tidak lari dari jalan itu. Itu semuanya adalah kriteria bersabar dalam Islam. Yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur itu adalah at-tahaddus bin ni'mah atau bi nikmatillahi, atau berbicara atau pamer mengenai nikmat Tuhan. Dalam surat Duha sudah jelas, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat Tuhanmu yang datang kepadamu, itulah kamu harus bicarakan kepada orang lain. Tidak untuk riak tetapi untuk bersyukur. Jadi ketika kita beli mobil baru, beritahu teman kita, bukan untuk pamer tetapi untuk tahaddus bin ni'mah. At-tahaddus bin ni'mah artinya bersyukur. Wa man tarakaha kufrun. Orang yang tidak bertahaddus dengan nikmah ini dianggap kufur. La in syakartum la azinadakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur itu ditambah nikmatnya. Sekarang bersyukur kepada Allah. Itu apa implikasinya? Orang yang bersyukur kepada Allah sebenarnya bersyukur kepada diri sendiri. Jadi inilah cara Allah mengajari kita bagaimana bersikap di dalam hidup ini. Ya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur sebenarnya berterima kasih pada dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Orang yang kufur bagi Allah tidak ada masalah, silahkan aja. Allah tidak membutuhkan kesyukuran itu. Ya. Makanya orang diajari berislam, ya, Allah mengajari kita untuk berislam, itu untuk diri kita. Dan Nabi pernah menyinggung masalah ini. Dalam sebuah riwayat, ya, pada waktu itu turun hujan. Nabi kemudian bersabda, turunnya hujan ini ya, mengakibatkan ada dua pendapat. Ada manusia yang bersyukur dan ada manusia yang kufur nikmat. Ya, ada alhamdulillah hujan turun, ada yang sialan nih hujan. Nah, itu namanya tidak syukur, itu kufur. Ya. Padahal seperti yang sudah kita bahas, ketika hujan turun itulah sebenarnya waktu di mana doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Allah mendengar. Nah ini makanya kalau hujan turun, ya, salju turun ataupun turun, ya, kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau hujan terlalu deras, ya Allah, janganlah hujan ini menjadikan musibah di tempat kami. Musibah di sebelah kami aja. Allahumma alaina wala hawalaina wala alaina. Memang ajarannya begitu, ya. Ya enggak tahu nanti sebelahnya yang mana lagi kan, kalau sebelah benua jadi Indonesia, sebelahnya Australia gitu kan. Ya, kalau di Indonesia terjadi tsunami misalnya, ya Allah jangan terjadi di Pulau Jawa lah, khususnya Ponorogo misalnya gitu kan. Terjadi di benua yang lain nanti pindah ke Australia. Bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan perbuatan, ya, adalah memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya, bersyukur dengan seluruh anggota badan kita. Ya, ini ada satu ajaran bersyukur. Setiap hari kita harus mensedekahkan seluruh tulang belulang kita yang jumlahnya 121.
Kita harus juga mensyukuri bahwa Allah memberikan kesehatan dari semua, dari mata, kepala, hidung, telinga dan lain sebagainya. Ya. Sedekah sebanyak itu bagi orang yang tidak mampu berat. Tetapi Allah memberi jalan. Nah, cukup bagi Anda sholat 2 rakaat duha sama dengan mensedekahi seluruh badan Anda. Jadi sholat duha itu untuk kesehatan ternyata. Nah, kalau Anda hanya bisa sholat duha aja. Ya. Kalau misalnya tidak sempat sholat duha, ya cari ibadah yang lain. Tapi ini khusus sholat duha adalah sholat untuk mensyukuri kesehatan kita dan sholat untuk mensedekahi badan kita. Dan itu Allah sekedar mudah aja 2 rakaat di waktu duha. Tapi waktu duha itu waktu-waktu memang yang sulit bagi orang yang bekerja. Dia harus ngurus anak, dia harus mandi dulu, harus makan dulu, ini dulu. Yang paling mudah sholat duha itu adalah setelah mandi. Ya, setelah mandi selesai wudhu, sholat duha. Sebelum segala sesuatu, tidak sampai 5 menit. Nah, ini amalan yang sangat nikmat bagi kita sebagai seorang muslim. Huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman dariyan wastakhrijuna minhu hilyatan talbisunaha wa taral fulka muwakhiratan fi litabtagu min fadlihi la'allakum tashkurun. Allah menyebutkan banyak hal di sini. Di antaranya adalah Allah yang menundukkan lautan untuk kamu agar kamu dapat memakan daripadanya ikan-ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera yang berlayar di lautan. Dan semuanya itu supaya kamu bersyukur. Masih banyak. Bahkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kadang-kadang kita ini tidak pernah bisa menghitung kenikmatan apa yang diberikan Allah kepada kita. Tidak akan pernah bisa mensyukuri. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk selalu beristighfar. Nabi itu beristighfar 100 kali. Orang yang sudah dijamin masuk surga 100 kali sehari. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Rasulullah dijamin masuk surga, kok masih istighfar terus?" Apa jawab Nabi? Kami beristighfar itu tandanya kami bersyukur. Ternyata istighfar itu juga bersyukur. Kalau seandainya pun dalam diri kita sudah tidak ada dosa sekecil apapun, kita beristighfar itu dia berubah menjadi alhamdulillah. Padahal kita istighfar terus, astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya. Makanya kita harus terus berzikir kepada Allah, apapun yang bisa kita ucapkan hanya dengan lisan kita. Kalau lisan tidak sempat dengan hati kita. Jika Allah kita sebut, kita ingat, wadhkuruni adhkurukum. Kalau Allah kita ingat, Allah ingat kita. Betapa tidak nikmatnya hidup ini kalau dilupakan oleh Allah. Wadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepada aku dan jangan kufur, sekali-kali jangan kufur terhadap nikmat Allah. Terima kasih. Ya, berzikir dan bersyukur. Untuk siapa sebenarnya bersyukur itu? Tadi washkuruli. Sekarang ada lagi tambahan wa wasainal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada 2 orang tuanya, ya, atau ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya, tidak ada di sini disebut bersyukur pada pemerintah, enggak ada. Karena saya dapat benefit pemerintah, terima kasih, bersyukur pada pemerintah. Enggak ada. Bersyukur pada Allah dan kedua orang tua. Itu satu. Nanti ada lagi. Bersyukur pada siapa lagi? Bersyukur kepada manusia semuanya. Ya.
Ya, terima kasih artinya. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada manusia. Ya. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia juga tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kebiasaan untuk selalu mengucapkan terima kasih itu ternyata satu budaya yang baik. Dan itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada kawan, terima kasih kepada guru dan lain sebagainya. Itu adalah bersyukur. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dalam An-Naml disebutkan di situ, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Tuhan, itu sebenarnya diuji. Apakah saya bersyukur ataupun saya kufur? Barang siapa yang bersyukur, sebenarnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, tidak peduli, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Nah, semua kenikmatan kita itu ternyata memang harus dihadapi dengan itu, dengan syukur. Satu lagi, orang yang bersyukur harus disertai dengan beramal. Ya. Dalam sebuah kisah, ya, yang diabadikan di dalam Al-Ahqaf 15, ada doa di situ. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk bersyukur. Berilah kami petunjuk untuk bersyukur. Syukur aja kita minta petunjuk dari Allah. Atas nikmat yang Engkau berikan kepada saya dan kepada orang tua saya. Dan berilah petunjuk untuk beramal saleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kepadaku kebaikan kepada anak-anak cucuku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, berpuasa juga termasuk bagian dari ibadah yang harus kita bungkus dengan kesabaran dan kesyukuran. Bahkan semua ibadah, kalau kita recall kembali, misalnya orang berislam, Islam itu isinya adalah pekerjaan, perbuatan, amal. Dari syahadah kita udah bekerja, sholat, puasa, zakat, haji. Ini semuanya amal-amal yang membutuhkan fisik kita untuk melakukannya. Yang kedua adalah tingkatan iman. Tidak memerlukan fisik, itu memerlukan hati dan otak kita. Beriman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, dan beriman kepada hari akhir dan lain sebagainya. Yaitu rukun iman. Tetapi dari berislam dan beriman ini kita mempunyai banyak sekali ajaran-ajaran bagaimana kita berislam, bekerja, sekaligus pada saat yang sama kita beriman, dan pada saat yang sama juga kita menyadari itu penting bagi diri kita. Itu baru sabar dan syukur. Masih ada lagi ya, nilai-nilai atau ajaran-ajaran, sikap-sikap yang diajarkan Allah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, baru dua saja. Ya, dua itu ya, sabar dan syukur, itu sudah cukup bagi kita untuk mengarungi kehidupan dan kita bisa sukses. Apalagi kalau kita bersabar, bersyukur, bertakwa, beriman pada level ihsan, ya, berhidup dengan sederhana, hidup dengan penuh tasamuh dan lain sebagainya. Ini akan membawa kita kepada derajat yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Hamid. Demikian tadi tausiah singkat tentang dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yaitu sifat sabar dan juga sifat syukur ya. Dua hal yang bisa menjadi penyeimbang dalam kehidupan kita. Tatkala kita mendapatkan musibah, kita disarankan untuk bersabar sehingga kita bisa menerima, sehingga kita bisa menghadapi musibah tersebut. Begitu pula ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak berbesar kepala, maka kita disarankan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah jelaskan berbagai macam jenis cara bersabar dan berbagai macam jenis cara bersyukur ya. Saya tadi kalau tidak salah ada 10 ya. Saya sendiri juga nggak hafal semuanya kalau ditanya lagi ya. Pokoknya ada 10 aja tadi. Karena kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, barangkali ada yang mau bertanya kepada Pak Hamid, saya persilahkan. Pak Edward, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamid, saya ada dua pertanyaan. Sebenarnya satu pertanyaan dan satu komentar saja, Pak. Alhamdulillah, terima kasih atas uraian Pak Hamid mengenai sabar gitu. Dan subhanallah ternyata konsep sabar itu dalam Islam sangat luas sekali gitu. Yang menjadi pertanyaan saya selama ini, dan barangkali concern kita selama ini itu adalah kesabaran dalam menghadapi godaan itu, baik dari tingkat personal maupun di tingkat komunitas gitu. Saya lihat memang umat kita sekarang dalam keadaan yang terpuruk, tapi kita tidak sabar untuk berusaha keluar dari keterpurukan itu, Pak. Atau banyak yang dari tingkat individu saya lihat itu ada teman-teman itu yang waktu kuliah, waktu dia itu idealismenya tinggi sekali, sangat bagus sekali orangnya, tapi begitu setelah berkecimpung di dunia ya pekerjaan, masuk ke pemerintahan, masuk ke politik, itu langsung idealismenya tuh hilang. Saya sepertinya kesabarannya itu tidak gitu. Begitu juga dalam partai-partai Islam di Indonesia gitu. Ya, barangkali setahun 2 tahun tuh kelihatan ada tujuan mulia, ada seperti idealisme yang mereka coba perjuangkan gitu. Tapi setelah berapa tahun itu mulai ada kompromi, ada ini, ada itu, kemudian ya akhirnya ya intinya kesabaran itu untuk keluar dari keterpurukan itu sangat cepat sekali fade away gitu, meluntur gitu. Jadi bagaimana barangkali saya yakin itu sebenarnya itu yang Pak Hamid uraikan tadi, itu memang kesabaran itu dari kita yang sepertinya kurang gitu dari tingkat, baik itu dari tingkat personal individu maupun dari tingkat kita sebagai umat itu, sebagai suatu kebersamaan. Mengenai bersyukur, saya jadi ingat sebenarnya kita saya baca gitu, kita tidak pernah cukup sebenarnya bersyukur kepada Allah itu, karena nikmat Allah sudah begitu banyak kepada kita. Dan saya jadi ingat satu hadis ketika Nabi Daud alaihissalam dalam doanya mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bisa cukup bersyukur kepada Engkau sementara rasa syukur itu, kemampuan untuk bersyukur sendiri adalah nikmat dari Engkau gitu. Jadi itu barangkali untuk untuk menambah betapa pentingnya syukur itu pada kita bersama. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesabaran individual itu memang berat ya.
lebih berat lagi adalah kesabaran sosial. Kita tidak bicara kesadaran ya, tapi kesabaran sosial. Artinya sebuah kelompok itu di Indonesia ini kalau kita masih miskin, masih perlu kerjasama, itu masih rukun. Begitu sudah kaya kita sudah lupa sama tujuan kita. Itu kebiasaan kita di Indonesia begitu. Sebuah komunitas kalau kecil masih bagus, begitu dia besar, dia sudah tidak sabar lagi. Nah, di sini namanya sabar jamaahnya itu, ya, atau sabar sosial itu diperlukan. Kita di Indonesia sudah sering setiap kali ada hari raya 17 Agustus ada zikir nasional. Belum ada sabar nasional itu. Ya. Sebab apa? Sekarang ini orang-orang yang tidak kebagian kue pembangunan tidak sabar. Bapak-bapak kalau naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya, ya, mungkin pernah mengalami kereta api dilempar batu semua orang. Itu adalah orang-orang miskin yang protes karena tidak bisa naik kereta api. Jadi kemiskinan di Indonesia ini akut sekali. Tetapi masalahnya orang-orang miskin ini tidak sabar menjadi miskin. Nah, yang diperlukan di Indonesia itu sebenarnya itu. Ketika dia kaya, dia berkuasa, dia juga tidak sabar. Ini ada duit yang nganggur mau diapakan, ini ada uang proyek Hambalang 1 triliun gitu kan. Ini ada lagi Senturi. Banyak orang yang tidak sabar untuk mengambil. Nah, sebenarnya ukuran keimanan orang itu adalah ketika tidak ada orang tahu apa yang akan dia lakukan, disitulah sebenarnya standar iman seseorang. Nah, kalau dia merasa bahwa ini KPK tidak tahu, ini jaksa tidak akan tahu, ini tidak akan tahu, dia tidak sadar bahwa Allah itu tahu. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak sabar terhadap kekayaan. Nah, perlu ditumbuhkan oleh sebab itu dalam wacana keindonesiaan adalah wacana kesabaran ini. Belum apa-apa kita sudah membuat proyek-proyek besar. Padahal rakyat kita yang miskin luar biasa banyaknya. Nah, ini memang bahasa kapitalis itu adalah berlomba-lomba dengan ukuran harta, tetapi tidak pernah memperhatikan rakyat kita yang masih miskin. Di dalam pemilu, saya perhatikan aja ini, semua capres berbicara mengenai kesejahteraan Indonesia, ekonomi, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Tidak satu pun yang berbicara kesejahteraan orang. Padahal di Barat itu sekarang sudah ada Development Index of Happiness. Jadi indeks pembangunan yang targetnya adalah kebahagiaan orang. Ya mungkin standar Barat adalah materi gitu ya. Bahwa orang-orang yang hidupnya enak di negara Barat, kemudian sekolahnya enak, kemudian ekonominya enak, itu dianggap orang yang kebahagiaannya sangat tinggi. Di Indonesia nggak pernah ada yang bilang itu. Calon presiden itu pun ketika dia berbicara kesejahteraan ekonomi, begitu dia naik juga nggak sejahtera juga. Ini masalahnya. Jadi kesabaran dalam pengertian ini memang harus diinstitusionalisasikan, harus dilembagakan menjadi sebuah kesadaran bersama, dan itu termasuk penghematan. Hemat hidup atau hidup hemat itu termasuk adalah kesabaran. Terima kasih. Demikian tadi Pak Edward penjelasannya. Barangkali masih ada pertanyaan. Tampaknya karena mungkin getah nasi sudah mulai naik ke mata ya, agak sedikit mengantuk ya, Pak Wid. Supaya tidak mengantuk Pak Wid, getah nasinya supaya tidak turun lagi Pak Wid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian tentang sabar dan syukur, saya juga teringat dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Dia bilang bahwa sabar dan syukur itu ada hal yang susah. Sabar adalah hal yang berat.
Tapi syukur itu jauh lebih berat dari sabar. Kira-kira pemaknaannya bagaimana atau tips-tipsnya seperti apa supaya kita tetap bisa bersyukur? Jelas syukur itu jauh lebih berat dari sabar gitu Pak. Mungkin minta nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama harus kita kembalikan dulu bahwa hidup kita ini adalah karena nikmatul iman wa nikmatul Islam. Ya, jadi kita bisa berta'aruf dengan orang, berbuat baik dengan orang, satu, berkeluarga, satu. Itu kalau kita kembali kepada keluarga saja. Ya. Islam itu adalah agama yang menghargai sistem keluarga dan menjunjung tinggi wanita, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat konsep keluarga lain ya di dalam agama lain, kita baru akan bersyukur di situ. Ternyata menjadi orang tua dalam Islam itu terhormat. Kita bersyukur mempunyai anak yang bisa mendoakan orang tua. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, anak itu adalah beban. Bagaimana akan mensyukuri? Kita membiayai mereka, kemudian setelah besar dia pergi dari tempat kita. Kalau kita tidak pikirkan itu adalah sebuah kesyukuran, kita akan tidak pernah bersyukur. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan yang merupakan kombinasi antara usaha kita dengan rahmat Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita doakan itu akan mempunyai dampak terhadap apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Akumulasi dari perbuatan kita dan doa kita itulah menjadi nasib kita. Dan Allah selalu akan merubah kodoknya apabila doa-doa kita yang sampaikan itu dikabulkan. Makanya doa dengan kodok Tuhan itu selalu bertemu. Dan yang salah satunya akan kalah sampai hari kiamat. La yaruddul qada illa du'a wa la yazidul umru illal bir. Ini hadisnya jelas. Tidak akan menolak qada Allah kecuali doa kita. Nah, doa kita itu juga harus disertai hati yang tulus. Hati tulus itu juga hati yang sabar. Nah, hati yang sabar adalah hati yang bersyukur. Nah, kalau kita sudah dalam tingkatan itu, maka Allah akan, misalnya kita sudah ditakdirkan mengalami sebuah peristiwa yang sangat sulit dalam hidup kita, Allah membatalkan kodoknya itu sangat mungkin terjadi. Demikian juga kalau kita mengalami musibah, Allah akan menaikkan derajat kita apabila kita bersabar. Dan hidup ini hanya dua itu yang kita alami. Makanya harus kita ingat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini adalah atas takdir Allah dan atas qada Allah. Itu saja. Jadi hidup ini jangan dianggap sesuatu yang mudah gampang. Bisa jadi besok kita hari ini kita sudah tinggal satu langkah ke surga, besok bisa jadi ke neraka. Hanya gara-gara lidah aja misalnya. Nah, ini adalah cara kita bersabar dan bersyukur. Setiap kali terjadi dalam diri kita suatu kenikmatan, kembali kepada Allah. Terjadi sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan, kembalikan kepada Allah. Meskipun kita terus berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan seperti saya singgung tempo hari, wa kullu muyassarin lima khuliqa lahu, setiap kemudahan di dunia dalam kehidupan kita ini diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah, ciptakanlah kemudahan di dalam hidup ini. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah dan jangan engkau persulit. Fa inna taisirul asir alaika yasir. Sesungguhnya mempermudah kesulitan itu bagi engkau adalah mudah, ya Allah. Itu doa kita. Maka yang kita perlukan dalam hidup ini kan kemudahan. Mau apa lagi? Kemudahan di dalam segala hal.
Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu, kenapa kita tidak bersyukur? Ya. Kalau kita sedang dicoba untuk tidak mudah dalam satu masalah, kita harus bersabar, karena kesabaran itu dilihat oleh Allah. Dan Allah sangat suka dengan orang apabila dia diuji, dia bersabar. Kalau dia bersabar, dia akan berhasil dan akan mendapatkan kelulusan. Dan Allah akan sangat marah kepada orang-orang yang apabila diuji dia marah. Ya. Marah terhadap nasib itu sangat buruk. Ya. Ini yang Allah marah. Dan Allah juga marah sama orang-orang yang tidak berdoa. Innallaha yaghdabu ala man yad'u. Marah pada orang-orang yang sudah tidak sabar, sudah tidak syukur, sudah tidak mau berdoa. Sudah sejelek-jelek manusia ini. Hubungan kita dengan Allah itu seperti itulah. Allah tidak akan menguji kita sebuah ujian yang kita tidak mampu menanggungnya. Dan kita yakin mampu menanggungnya asal kita sabar di dalam menanggung penderitaan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamid. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini kajian tausiah kita pada malam ini. Insya Allah nanti setelah sholat tarawih menjelang sholat witir, masih ada satu lagi tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Aprianto nanti, dan beliau sudah ada di sekeliling kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hamid, terima kasih kepada semua para jamaah pengajian gabungan malam ini. Terima kasih jazakumullah yang telah membawa hidangan makanan berbuka puasa kita pagi ini dari kelompok jamaah pengajian senior, pengajian Al-Hidayah, pengajian An-Nur, pengajian MIIS, dan pengajian lainnya yang saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan apa yang telah kita bawa untuk berbuka kita pada sore hari ini, semua makanan menjadi amal soleh yang bisa menjadi bekal kita nanti di hari akhir insyaallah. Dan mudah-mudahan kajian ini juga menjadi semakin meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.